Halo Sobat Rantai, film kontroversial berikut yang akan kita ulas berjudul Nekromantik, rilis pada tahun 1987 dan berasal dari negara Jerman Barat yang kala itu masih berpisah dan belum menyatu dengan Jerman Timur yang ketika itu masih berhaluan komunis. Film ini menceritakan tentang seorang petugas pembersih jalanan yang membawa pulang kerangka mayat membusuk ke rumahnya dan kemudian digunakan sebagai sarana pemuas seksual bersama dengan istrinya, di mana kebiasaan ini disebut sebagai nekrofilia, yaitu perilaku seksual menyimpang yang ditandai dengan hasrat untuk berhubungan badan dengan mayat. Film ini dilarang tayang di berbagai negara seperti Australia, Norwegia, Kanada, dan Inggris. Kontroversi yang mewarnai film ini adalah karena dianggap mengandung unsur kekerasan terhadap hewan dan dianggap sebagai film tabu yang menjijikkan. Selain itu, beredar kabar bahwa pembuatan film ini menggunakan mayat yang asli. Namun, sang sutradara kemudian membantahnya dengan mengatakan bahwa mayat yang digunakan di dalam film terbuat dari kerangka buatan yang diplester dan dicat. Pada saat pemutaran perdananya di bioskop di negara Norwegia, polisi setempat menghentikan penayangannya karena film mengangkat tema nekrofilia yang dianggap sebagai perilaku ilegal di Norwegia. Oke sobat, tanpa menunda-nunda lagi, ayo mari kita masuk ke rantai film. Film dibuka dengan sebuah kecelakaan mobil yang dialami oleh pasangan suami istri yang kemudian tewas di dalam kecelakaan itu. Keesokan paginya muncullah sebuah mobil yang berisi tim dari sebuah biro layanan pembersih yang khusus untuk membersihkan lokasi dan mengangkut mayat dari para korban yang tewas. Di dalam tim itu terdapat satu pria yang bernama Robert. Robert belum terlalu lama bekerja di biro itu dan ia memiliki rekan kerja yang tidak terlalu senang dengan dirinya. Rekan kerjanya menganggap Robert bekerja terlalu lamban. Di dalam pekerjaannya, Robert memiliki kebiasaan, yaitu seringkali mengambil sebagian kecil anggota tubuh dari korban yang tewas dengan membawa pulang dan lalu ditaruh di dalam toples yang berisi cairan pengawet. Robert memiliki seorang istri yang bernama Betty, yang juga memiliki orientasi yang sama, yaitu terobsesi terhadap bagian tubuh manusia yang mati. Di adegan berikutnya, diperlihatkan seorang pria yang sedang santai menikmati alunan musik dari radio di pekarangan rumahnya. Di saat itu, ia memegang senjata, sembari mengarahkan senjatanya ke arah langit. Lalu, di tempat yang berbeda, tampak pria lain yang sedang memetiki apel dari pohonnya. Tayangan lalu berpindah kembali ke si pria yang berada di pekarangan rumahnya. Tak lama, si pria melihat burung yang terbang melintas di atasnya. Ia pun mencoba menembaknya. Tembakan pertama meleset, lalu ia berusaha menembaknya kembali. Peluru meletus dan ternyata mengenai leher si pria yang sedang memetik apel dan kemudian menewaskannya. Ia lalu menghampiri si pria yang tewas. Karena panik, ia lalu mengangkat dan coba membuang tubuh dari pria yang tewas tadi. Beberapa bulan kemudian, mayat si pria ditemukan. Setelah polisi selesai melakukan olah TKP temuan mayat, Robert dan timnya melakukan tugasnya, yaitu membersihkan lokasi dengan mengangkat mayat si pria yang telah menjadi tengkorak dengan menyisakan sedikit daging membusuk di kerangkanya. Pada saat sampai di kantor, ketua timnya menyuruh Robert untuk membawa mayat itu ke ruangan forensik. Namun saat itu, si Robert mempunyai ide lain. Ia lantas membawa pulang mayat itu dan menunjukkannya kepada si Betty. Betty yang melihatnya merasa senang dan mereka berdua pun menyentuh dan meraba mayat itu. Setelah itu, Robert memotong pipa besi dan memberikan potongan pipa itu kepada Betty yang telah menunggu di atas ranjang. Betty lalu menancapkan pipa itu di sisa daging yang ada di kerangka mayat itu. Dan tak lupa Betty memakaikan kondom di pipa itu. Dan sudah kita duga, mereka pun akhirnya bersetubuh dengan mayat itu. Mereka menciumi, menjilat, dan bersenang-senang tanpa adanya rasa jijik sama sekali terhadap mayat yang hanya tinggal tulang dan sedikit daging yang membusuk di mayat itu. Di keesokan paginya, Robert berangkat bekerja. Pada hari itu, ia datang terlambat. Saat itu, rekan kerjanya telah menunggunya. Rekannya marah karena menganggap Robert sebagai orang yang malas karena sering terlambat dan seringkali tidak mencuci pakaian kerjanya dan hanya menaruhnya begitu saja di lokernya tanpa dicuci, sehingga menimbulkan bau tak sedap di tempat kerja.
Rekan kerjanya pun membawa si Robert menghadap bosnya. Si bos setelah mendapat laporan itu akhirnya memecat si Robert. Di sisi lain terlihat Betty yang sedang asik bercinta dengan si mayat, dikala Robert tak berada di rumah. Setelah dipecat, Robert lalu kembali pulang. Di rumah, ia memberitahukan pemecatan itu kepada si Betty. Betty merasa marah dan kecewa kepada Robert. Ia menganggap Robert sebagai orang yang pengecut karena menerima begitu saja pemecatan atas dirinya tanpa membela diri. Keesokan harinya, tampak Robert yang baru tiba di rumahnya. Ia langsung menuju ke kamar dan menemukan sebuah surat dari si Betty yang memberitahukan bahwa si Betty pergi meninggalkannya dan tak akan kembali. Dan si Betty juga memberitahukan bahwa ia membawa serta si mayat pergi bersama dengan dirinya dan meminta agar si Robert menganggap mayat itu sebagai kado perpisahan darinya untuk si Betty. Pada saat itu, si Robert sebenarnya membawakan seekor kucing untuk si Betty. Karena Betty telah meninggalkannya, ia pun merasa kesal dan melampiaskannya ke kucing itu dengan memasukkannya ke dalam karung plastik dan kemudian membanting-bantingkan kucing itu hingga mati. Lalu di hari berikutnya, Robert mengisi waktunya dengan pergi menonton ke bioskop. Di bioskop, ia melihat penonton yang datang saling berpasangan. Saat itu, ia merasa hampa tanpa adanya Betty bersamanya. Lalu di suatu malam, Robert pergi untuk mencari pekerja seks komersial. Ia mendapatkan seorang wanita dan kemudian mengajaknya ke pemakaman. Saat itu, Robert segera menyetubuhinya. Namun ternyata saat itu ada yang salah dengan dirinya, di mana kelaminnya tidak mau mengeras. Karena hal itu, si wanita pun menertawakannya. Karena tersinggung, Robert lalu mencekiknya hingga tewas. Ketika wanita itu tewas, barulah kelaminnya mengeras dan ia pun langsung menyetubuhinya. Nah, di sini kita akhirnya paham bahwa yang hanya bisa membangkitkan gairah nafsunya hanyalah apabila berhadapan dengan seseorang yang sudah tak bernyawa lagi. Hal itu karena orientasi penyimpangan perilaku seksual yang terjadi sebelumnya. Di pagi harinya, ia terbangun. Tiba-tiba muncul seorang pria tua. Robert merasa kaget melihatnya. Karena panik, ia segera mengambil sekop si pria tua dan menghantamkannya ke wajah si pria tua itu. Hingga akhirnya membuat wajah si pria tua itu terbelah. Karena depresi dan keputusasaan yang memuncak di dalam dirinya, akhirnya Robert mengambil sebuah pisau. Ia lalu melangkah dan naik ke atas ranjang. Ia mencoba menikam dirinya, namun tak benar-benar menusukkannya. Ia berhenti sejenak dan kemudian membuka resleting dan mengeluarkan kemaluannya. Dan tak lama, barulah ia menikam dan menusuk-nusukkan pisau itu ke perutnya. Tampak di tayangan kemaluannya yang mengeras dan mengeluarkan sperma bersamaan dengan darah yang menyembur dari perutnya. Pada akhirnya Robert pun tewas dan di tayangan diperlihatkanlah sebuah makam atas namanya. Tak lama lalu terlihat sekop yang dihunuskan ke tanah bersama dengan kaki seorang wanita. Dan lalu film pun selesai. Oke sobat, terima kasih atas waktu yang kalian luangkan menonton video ini. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, ayo berbagi kebaikan dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya.